Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Ozdrama Fitri. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal pedagogik beserta dengan pembahasannya. Stay tune ya, mari kita belajar sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja masuk soal nomor 1. Ketika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti belajar. E. Mengumpulkan lembar jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat tingkat kesulitan. Baiklah Bapak Ibu, untuk soal kita yang pertama ini kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang benar yaitu D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti belajar. Mari kita bahas ya Bapak Ibu, kenapa jawabannya D. Penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Nah, contohnya karangan puisi, lukisan, dan laporan. Kumpulan ini menggambarkan minat, perkembangan, dan prestasi peserta didik. Jadi benar ya, jawabannya yaitu D. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 2. Dalam kegiatan penilaian otentik, terdapat banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, sedangkan E. Penilaian diri. Apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu untuk soal kita di nomor 2? Baiklah Bapak Ibu, jawabannya B. Penilaian kinerja. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa pilihannya bisa ke penilaian kinerja. Penilaian otentik melibatkan partisipasi peserta didik khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik, baik dalam bentuk laporan, naratif, maupun laporan kelas. Jadi jawaban yang benar B. Penilaian kinerja. Kita masuk soal nomor 3 ya Bapak Ibu. Seorang guru meminta peserta didiknya untuk memilih tokoh idolanya dan menulis karakteristik tokoh tersebut yang dapat ia teladani. Ilustrasi tersebut bertujuan untuk
menstimulasi kecerdasan, A. Interpersonal, B. Intrapersonal, C. Kinestetik, D. Visual spasial, E. Verbal linguistik. Kira-kira jawaban yang benar apa Bapak Ibu untuk di soal nomor 3? Jawaban yang benar yaitu B. Intrapersonal. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan yang terletak pada diri seorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengenali kelebihan pada diri, kekurangannya, keterbatasan diri. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 4. Selain sebagai indikator keberhasilan proses pembelajaran, tes formatif juga bertujuan untuk A. Pengolahan data hasil evaluasi, B. Menguji banyak fakta dalam waktu singkat, C. Menguji hasil belajar yang singkat, D. Melakukan perbaikan terhadap proses belajar, E. Meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kira-kira jawaban untuk nomor 4 apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu D. Melakukan perbaikan terhadap proses belajar. Mari kita bahas Bapak Ibu. Tes formatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan tes ini sebagai dasar untuk memperbaiki produktivitas belajar mengajar. Contoh, tes dilakukan setelah pembahasan setiap bab. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 5. Terdapat berbagai macam karakter siswa. Antara lain, ada yang memiliki kecenderungan belajar berupa mengajarkan soal atau tugas dengan cepat, akan tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terkait, D. Gaya berpikir bebas, E. Metode drill and practice. Jawaban yang benar yaitu A. Impulsif. Mari kita bahas Bapak Ibu. Gaya impulsif disebut sebagai tempo konseptual. Ini merupakan gaya di mana murid cenderung bertindak cepat dan impulsif atau menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari suatu jawaban. Contoh murid impulsif yang sering kali lebih banyak melakukan kesalahan daripada murid reflektif. Dan murid yang refleksi lebih mungkin mengingat informasi terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasi teks, dan memecahkan masalah serta membuat keputusan daripada murid yang impulsif. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 6.
Teknik inquiry berbeda dengan teknik observasi. Penerapan teknik inquiry adalah antara lain terdapat dalam contoh berikut ini, yaitu A. Guru selalu bertanya kepada siswanya tentang apa yang sedang difikirkan. B. Guru selalu melihat dan merasakan apa yang diungkapkan siswa. C. Memilah dan memilih materi pelajaran yang sesuai. D. Memberikan nilai kepada siswa yang merespon pelajaran. E. Memilih topik yang akan diujikan dan mewakili seluruh materi yang telah diajarkan. Baiklah Bapak Ibu, apa kira-kira jawabannya untuk soal kita nomor 6 ini? Jawaban yang benar yaitu A. Guru selalu bertanya kepada siswanya tentang apa yang sedang dipikirkan. Mari kita bahas Bapak Ibu, kenapa jawabannya A. Metode inquiry ini merupakan metode pengajaran yang berusaha meletakkan dasar dan menggambarkan cara berpikir ilmiah. Dalam penelitian metode ini, siswa dituntut untuk lebih banyak belajar sendiri dan berusaha mengembangkan kreativitas dalam pengembangan masalah yang dihadapi sendiri. Metode mengajar inquiry akan menciptakan kondisi belajar yang efektif dan kondusif, serta mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar mengajar. Oke Bapak Ibu, begitulah jawabannya. Kita masuk soal nomor 7. Penilaian hasil belajar harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Objektif, terpadu, sistematis, terbuka, akuntabel, menyeluruh, dan berkesinambungan. Adil, valid, andal, dan manfaat. Penilaian hasil belajar yang difokuskan pada integrasi antara ranah kognitif maupun psikomotorik merupakan bentuk penilaian yang memegang prinsip A. Akuntabel, B. Objektif, C. Terpadu, D. Adil, E. Sistematis. Jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu? Itu soal kita nomor 7 ini. Jawaban yang benar yaitu C. Terpadu. Mari kita bahas Bapak Ibu, penilaian hasil belajar yang difokuskan pada integrasi pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik merupakan bentuk penilaian yang memegang prinsip terpadu. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, hasil penelitian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berarti proses pembelajarannya kurang baik. Kita masuk soal nomor 8 ya Bapak Ibu. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas tersebut disebut penilaian. A. Pretest, B. Posttest, C. Autentik, D. Non-autentik, E. Skala penilaian. Jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu untuk soal kita nomor 8?
Jawaban yang benar yaitu autentik. Mari kita bahas Bapak Ibu. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ketika penerapan penelitian autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi, pengetahuan, aktivitas, mengamati, dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah. Baiklah Bapak Ibu, itu saja soal kita di video kali ini. Nanti ada video selanjutnya kita akan membahas soal kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozi Rama Fitri. Pantangin terus channel saya ya, kita belajar sama-sama. Assalamualaikum. Dadah, sampai ketemu lagi.